Shalom saudara. Shalom. Ya. Hari-hari ini saya sedang banyak yang namanya berurusan tentang namanya hati saudara. Karena buat saya pribadi hari-hari ini kalau kita nggak pernah mengecek yang terdalam dalam hati kita, sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang sedang ada di dalam sebuah keramaian, tapi kita sedang bersembunyi. Ya, waktu itu Tuhan pernah ngomong sama saya, seringkali kamu suka bersembunyi di balik keramaian. Dan hari itu saya bilang, iya Tuhan benar. Seringkali hidup saya itu seringkali bersembunyi di balik keramaian. Karena kenapa? Seringkali saya menganggap itu sebuah beban. Seringkali itu saya menganggap itu sebuah hal yang sulit saya gapai dan capai. Karena kenapa? Saya menganggap itu sebuah beban. Dan saya bersembunyi di balik keramaian. Dan hari itu mungkin Ibu Iin, Ibu Ruth menawarkan sesuatu yang sangat dalam hidup saya. Mungkin hari itu badan saya ada. Hari itu mungkin saya tetap bermain musik. Tapi tanpa tidak sadar saya sedang bersembunyi. Karena kenapa? Saya tiba-tiba melihat bahwa diri saya seringkali menghindar. Dan saya menemukan sebuah hal yang sangat menarik. Kata menghindar itu di dalam bahasa yang lain dikatakan gini, menarik diri atau pensiun saudara. Seringkali waktu kita disodorkan sesuatu yang sangat mungkin kelihatannya susah. Mungkin hari itu kita disodorkan tentang namanya provinsi, mungkin hari itu kita disodorkan tentang namanya bangsa-bangsa, mungkin hari itu badan kita bilang iya, tapi roh dan jiwa kita seringkali menghindar. Dan hitungannya adalah kita sedang pensiun saudara. Dan menarik diri. Kenapa? Dari sisi Tuhan, Tuhan gak pernah salah. Dari sisi Tuhan, Tuhan selalu ingin mencurahkan sesuatu. Dari sisi Tuhan, Dia ingin mencurahkan segala sesuatu buat kita. Cuman seringkali kita reaksi hati kita seringkali memilih untuk menghindar. Makanya waktu itu Tuhan bilang gini, nah seringkali kamu bersembunyi di balik keramaian. Nah, saya ngerti banget waktu kita menghindar, kita sedang menarik diri, artinya kita sedang pensiun, bahasa yang lain. Dan seringkali itu yang kita mungkin rasakan dan itu saya rasakan saudara. Karena dari sisi Tuhan, Dia pengen mencurahkan apapun yang ilahi. Apapun yang supranatural saya tahu. Cuman dari sisi saya perlu berurusan dengan namanya reaksi hati saya. Karena seringkali tanpa sadar saya suka menghindar saudara. Betul ya Bu Yin ya? Ya, saya ngelihat tatapan Bu Yin aja saya, Tuhan kalau bisa saya menghindar aja deh. Enggak apa-apa Bu ya. Apalagi saudara tatapan ibu saya yang terkasih Ibu Ruth. Waduh, ayo Ten tadi ya, ayo Ten aja tuh kayak wow gitu ya. Saudara, seringkali dari sisi Tuhan gak ada salah. Artinya Tuhan pengen mencurahkan segala sesuatu yang ajaib dan supranatural. Dan Erik kamu pemusik yang ilahi, kamu pengen, ya saya tahu, saya ngerti banget dari sisi Tuhan. Betapa Dia sangat rindu mencurahkan sesuatu di dalam saya dan saudara. Tapi seringkali, ya kita seringkali menghindar. Dan waspadai waktu rohmu dan jiwamu menghindar, kamu sedang pensiun. Kita sedang pensiun. Kita sedang apa? Kita sedang menarik diri. Dan hari itu saya mau kesaksian sedikit saudara ya, bagaimana kalau dari sisi Tuhan itu sebenarnya nggak ada yang salah. Tuhan pengen mencurahkan segala sesuatu buat kita. Dia pengen mencurahkan yang ilahi buat hidup saya. Tapi seringkali saya menghindar. Dan tiba-tiba hari itu saya ingat banget saudara ya, saya mau kesaksian tentang istri saya saudara ya. Hari itu istri saya datang kepada saya, dia bilang gini, Pak, kalau rambutku dipotong kayak begini, bagus gak? Saya ngerti saudara ya, itu buat saya pribadi gini, saya makin ngerti waktu saya berkeluarga, setiap kali ada model-model yang kayak begitu, perkataan-perkataan begitu, artinya gini, Pak bayarin dong gitu loh. Ya, saya ngerti saudara ya. Pak rambut saya ini bagus gak model kayak gini? Pak kalau rambut saya apa namanya yang dilurusin itu namanya, saya lupa lagi. Ya satu lagi. Smoothing ya gitu. Pak kalau rambut saya di smoothing dan saya potong kayak gini, dilihat bagus, saya bilang itu bagus. Saya ngerti maksudnya dia adalah gini, Pak please dong bayarin. Dan saya lihat reaksi hati saya, artinya bilang gini, saya ngerti tiba-tiba, wah istri saya minta dibayarin. Istri saya minta diperhatikan, Pak rambutnya bagus, oke. Ya udah Mbak, apalagi dia habis pulang dari Nepal, begitu sangat hitam ya saudara ya. Saudara tahu ya, dia itu wah buat saya pribadi, saya
ya saya bersyukur saya memilih untuk taat mendengar pemimpin saya. Stanley, itu jodoh kamu gitu ya. Dulu saya sangat menolak saudara ya. Tanya ibuin saya perlu bertahun-tahun untuk memastikan hati saya, iya dia jodoh saya. Ya, dan tiba-tiba saya bersyukur ya hari ini jodoh saya sekalipun hitam tapi saya menikmati kehitamannya dia. Loh benar saudara, dulu saya nggak bisa menikmati, hari ini saya bilang ini. Tanya dia, saya sedang tidak berbohong, tanya dia setiap hari saya akan mengucapkan kata-kata sesuatu yang kamu cantik, kamu luar biasa. Dulu saya nggak bisa ngeliat dia, ih apaan sih ini orang gitu ya saudara ya. Ya lihat kakinya, ya kalau tidur saudara, aduh saudara ilfil deh kalau ngeliat dia tidur saudara ya. Bayangin saudara hari itu saya memastikan diri saya mau sepakat dengan Bu Iin, dengan Ibu Ruth. Hari itu saya berdua di mobil, bayangin saudara ya. Saya ngomong sesuatu yang sangat dalam tentang penyembahan. Saya ngomong tentang sesuatu yang ilahi, dia cuma ngok. Udah itu kakinya diangkat saudara, saya bilang aduh Tuhan benerkah ini jodoh saya Tuhan. Nanti bagaimana saya di rumah tangga saudara ya. Saya tahu, saya ngerti. Ya artinya buat saya pribadi dia menutupi banyak sangat kelemahan saya. Dan hari itu saya lihat wah benar-benar dia jodoh saya. Dan hari itu saya, waktu dia bilang ini Pak rambut saya pengennya dilurusin bla 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 bla. Ya aku bilang oke, kamu cari nanti saya yang bayarin. Wah, saya bayarin beneran. Bener saya bayarin. Saya yang bayarin. Ya udah kamu cari nanti bila perlu saya temenin. Oh bener nih Pak? Iya bener aku bilang. Oke ya. Terus singkat cerita apa yang terjadi, saya bilang ini kapan kamu? Hari itu saya ingat banget hari Minggu siang. Ya udah saya temenin. Hari itu saya ingat banget saya temenin dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari sisi saya reaksi saya bilang gini, ya saya tahu istri saya mungkin pengen bagus, kelihatan bagus. Karena dia merasa sudah sangat hitam pulang dari Nepal. Dan singkat cerita apa yang terjadi, akhirnya sampailah kami di sebuah salon ya saudara ya. Di sebuah, bukan di bonding. Akhirnya di bonding saya sudah bayarin. Tiba-tiba waktu dia pengen di bonding, di smoothing itu saudara saya lihat. Oh mah kaki kamu itu kotor banget saya bilang gitu. Disikat saya bilang gitu ya, oke. Bila perlu kamu ini deh, apa namanya, kutek kaki kamu ke salon berapa sih, gue bilang gitu kan. Cie. Dan singkat cerita mau terjadi, hari Minggu gue bilang ini Mas silakan kamu kutek, saya yang bayarin mah bener. Dia seneng banget, iya bener Pak, iya saya yang bayarin. Karena saya lihat dari sisi saya begitu sangat mengasihi dia ya saudara ya, di tengah yang hitam itu ya. Kakinya saudara, dan singkat cerita nyampe di salon saudara. Saya dengan penuh exciting, saya bilang gini, wah hari ini saya pengen mau lihat kaki kamu bagus. Akhirnya dalam hidup saya gitu ya. Ini gak pernah bagus soal kakinya saudara ya. Tapi buat saya itu gak masalah, tapi hari itu tiba-tiba reaksi hati saya pengen kasih yang terbaik buat dia. Singkat cerita nyampe di salon saudara, waktu bilang gini, udah ke register ke mbaknya. Tiba-tiba mbaknya ngomong, iya nih kutek begini, saya gak ngerti saudara ya, saya gak tahu. Bayarnya segini Pak. Saudara tahu bayarnya berapa? 300.000. Dari saya bilang, udah gak apa-apa, oh saya seneng banget, saya udah nyiapin uang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dia ribut di tengah-tengah mbak-mbaknya, bilang gini, saya gak mau kalau 300.000 bla 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 bla. Dia ngamuk, saya bilang gini, ini yang saya yang bayar saya, kenapa kamu ngamuk gitu kan? Dia ngamuk, saya malu rasanya muka saya, aduh Tuhan kayak suami kayak ini suaminya miskin banget kayaknya sampai kayak begini ya. Saudara, buat saya pribadi dari sisi saya begitu sangat mencintai dia. Saya ingin mengasih sesuatu tapi tiba-tiba dia marah-marah di depan mbak-mbak. Waduh, marah-marahnya mengerikan sekali saudara. Yaudah pokoknya kalau kayak begini saya gak mau. Bilang gini, ini uang saya. Saya begitu mengasihi dan saya ujung-ujungnya saking saya udah kesel banget saya tinggal dia. Dan saya pulang, saya tinggalin disuruh jalan kaki saudara ya. Dan itu jauh lagi salonnya saudara ya. Saya buat gini, saya udah ilfil nih jadi lama-lama gitu kan. Udah saya yang bayarin, saya lihat. Dan saya lihat tiba-tiba Tuhan ngomong berbicara dengan saya. Nah dari sisi Tuhan sesungguhnya dia pengen mencurahkan segala sesuatu dalam hidupmu. Tapi seringkali waktu kamu disodorkan sesuatu, kamu melihat enggak ini mahal, ini susah untuk bayarnya. Dan singkat cerita apa yang terjadi, kita mulai memilih untuk apa? Tadi menghindar. Dan menghindar artinya apa? Engkau sedang memisahkan diri atau bahasa lain kamu sedang pensiun. Dan itu mengerikan saudara ya, kalau udah pensiun saudara berarti kamu udah tua. Dan saya melihat ada penuaan di dalam hidup saya yang hari-hari ini saya lihat gini, saya sedang berurusan dengan reaksi hati saya. Ada begitu penuaan, saya bilang ini Erik, hati-hati dan waspadai penuaan dini. Ya benar, saudara tahu penuaan dini, saya lihat ya kemarin saya nggak sengaja,
Saya coba cari penuaan dini apa sih. Tiba-tiba waktu saya lihat di Google, tiba-tiba oh ada obatnya katanya. Kalau penuaan dini pakai ada itu namanya serum, ada krim-krim itulah pokoknya. Dan dibilang krimnya adalah krim pagi dan malam, saudara. Saudara itu penuaan, biar nggak penua. Dan seringkali saya lihat diri saya, oh iya ya, saya nggak pernah kasih total buat Tuhan. Pagi, siang, dan malam. Artinya saya lihat ada penuaan yang begitu sangat hebat dalam hidup saya, sehingga membuat saya susah untuk menangkap segala sesuatu yang Tuhan sedang sodorkan. Entah itu yang ilahi, entah itu bangsa-bangsa, entah itu apapun kota-kota yang dipercayakan di dalam hidup saya. Karena kenapa? Seringkali di jiwa dan di roh saya menghindar. Dan saya ngerti banget waktu saya menghindar, saya sedang pensiun. Dan saudara ini juga mungkin bagian daripada saudara. Waktu saudara disodorkan segala sesuatu yang mungkin waktu ibu bilang ini, kamu dapat provinsi ini, kamu dapat ini, kamu dapat itu. Dan sesungguhnya mungkin kita berpikir, ya oke, tapi kamu gak sadar di jiwa dan di rohmu kamu sedang menghindar. Aduh pekerjaan apa lagi, aduh pekerjaan apa lagi. Saya melihat reaksi hati saya. Dan saya pikir gini, Stanley saya selalu ngomong gini dengan diri saya. Stanley jangan pikir kamu gak tergantikan. Saya selalu ngomong dengan diri saya. Tapi saya bilang gini, Tuhan saya tahu saya bisa tergantikan. Tapi saya paling takut waktu saya tergantikan. Karena kenapa waktu Tuhan sodorkan sesuatu yang ilahi. Waktu Tuhan sodorkan sesuatu yang mungkin bobotnya lebih tinggi. Saya harus periksa dan reaksi hati saya menerimanya bagaimana. Saya pikir seringkali gini, saya berpikir saya segalanya. Saya pikir penyembahan saya segalanya. Tapi saya seringkali lupa bahwa seringkali diri saya menganggap diri saya sesuatu, saudara ya. Saya lupa. Dan saya ingat banget hari itu ya. Hari itu Tuhan ajarin saya tentang melihat sebuah reaksi hati. Dan Tuhan hari itu sedang bahasaku sedang memperlihatkan dan menontonkan diri saya. Saya ingat banget hari itu ada retret tim musik dari tim PW daripada Hancin, saudara ya. Dan singkat cerita hari itu saya pimpin sharing, setelah itu Pak Fendi pimpin sharing. Dan hari itu Pak Fendi bilang gini, kita akan dibagi 7 tim. Kita dibagi 7 tim penyembahan. Dan setiap satu tim itu 4 orang, dibagi. Dan setiap tim itu berbeda-beda. Ada yang iman, ada yang kuasa, ada yang kasih, ada yang cinta dan segala macam. Dan kamu mesti cari lagu, sesuatu yang sangat dalam tentang tema yang sudah diberi. Dan hari itu singkat cerita akhirnya saya ingat banget nama-nama diundi, saudara ya. Hari itu nama-nama diundi, waktu nama-nama diundi, singkat cerita apa yang terjadi dibagi semua nama. Dan saya dapat sebuah nama, 3 nama teman-teman saya satu tim. Dan saudara tahu satu tim teman saya itu semua orang-orang hebatnya minta ampun ya. Saya merasa yang satu suaranya bagus, WL pertama Hancin, yang satu suaranya bagus, WL Diyut nomor 1. Saya tiba-tiba pemain musiknya teman saya adalah Joseph, saudara tahu Joseph ya. Mungkin dia salah satu yang paling bagus di Hancin. Dan saya pikir gini, wow tim saya hebat banget. Hari itu saya lihat tim saya keren banget. WL-nya bagus, dua-duanya bagus. Terus saya lihat ada Joseph ya, bagus. Artinya dia pemain paling bagus lah mungkin di Hancin gitu ya. Harusnya bilang gini, wow saya aman. Artinya apa? Dan saya lihat tim-tim yang lain. Ya ampun saudara, tim-tim yang lain, singer-singer yang suaranya pales. Ya saudara ya bener ya, saya nggak bohong. Ada yang pales, ada yang ya nggak terlalu bagus. Saya pikir gini, wow saya sesuatu. Hari itu bilang saya pikir saya sesuatu saudara. Hari itu saya pikir saya sesuatu. Singkat cerita apa yang terjadi, dibagilah 7 tim. Dan saya ingat banget saya tim keempat atau kelima saudara ya. Tiba-tiba muncullah tim pertama ya. Tim pertama saya tahu itu suaranya nggak bagus. Ya saya lihat terus ada anaknya Pak Luki, Daniel main kahun gitu ya. Tiba-tiba apa yang terjadi waktu mereka menaikkan penyembahan. Hadirat Tuhan itu kencang saudara. Saya bisa rasa, wow hadirat Tuhan keren banget. Makin tim kedua hadirat Tuhan yang makin oke banget. Tim ketiga hadirat Tuhan yang keren. Saya pikir saya benar-benar diberkati dan saya bisa menikmati. Saya bisa ketemu Tuhan. Tiba-tiba tim keempat. Nah akhirnya tim kelima, tim yang jagoan semua, isinya pahlawan semua sepertinya saudara ya. Dan saudara tahu yang buat saya pribadi saya kaget.
Waktu tim kelima, tim saya yang notabene semuanya keren-keren, semuanya terbaik, semuanya the best. Yang terjadi hari itu saya rasa Tuhan gak ada di penyembahan saya dengan tim saya itu. Yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, bahkan yang bisa dikatakan nomor satunya. Enggak ada Tuhan sama sekali, saudara. Masuk tim ke-6, ada tim ke-7, saya rasanya aduh Tuhan, rasanya saya dicambuk-cambuk, saya bayangin ya orang-orang hebat, orang-orang yang mungkin hari itu keren, hari itu gak ada hadirat Tuhan sama sekali. Dan saya benar-benar, saya bilang Tuhan ampun ya reaksi hati saya. Saya menganggap saya mungkin segala-galanya. Saya menganggap mungkin saya sudah terbiasa dengan yang model-model seperti itu. Tapi hadirat Tuhan hari itu tidak pernah bisa dimanipulasi. Karena kenapa? Ada penuaan. Perlu apa? Krim pagi, siang dan malam saudara ya. Artinya apa? Kamu mesti membiarkan dirimu setiap hari hidup dengan Tuhan. Banyak hal mungkin kamu harus ya dididik dengan pemimpin saya lihat gitu ya. Ya hari-hari ini saya lihat ya itu. Dan tiba-tiba terjadi apa yang terjadi, Pak Fendi bilang gini, besok ada lagi. Tim ke-7 dibilang gini, besok ada lagi. Kalian mesti mempersiapkan sebuah lagu-lagu, kalian aransemen apapun. Dan hari bilang gini, oke saya mau, ayo saya kumpulin teman saya, kita kasih yang terbaik. Dan hari itu yang terjadi, kalian boleh pakai lagu apapun, lagu lama, kalian boleh ciptain lagu baru. Kalian boleh ciptain lagu baru, kamu boleh pakai lagu lama, kamu aransemen sedemikian rupa, kasih yang terbaik buat Tuhan. Singkat cerita saya kumpulin teman saya latihan malam-malam saudara. Dan apa yang terjadi, kita benar-benar pakai lagu baru. Dan itu mungkin tim satu-satunya yang lagunya, cuma satu-satunya lagu baru. Hari itu apa yang terjadi begitu sangat, saya bilang ini oke ini bisa. Dan apa yang terjadi, kita sudah latihan dengan lagu baru. Tiba-tiba saya lihat akhirnya besoknya tim pertama nyanyi, wah ada yang modelnya lagu-lagu dangdut tapi hadirat Tuhan bisa kenceng saudara ya. Saya bingung, padahal lagunya lagu dangdut saudara. Itu hadirat Tuhan bisa kenceng. Tim kedua hadirat Tuhan, wah luar biasa. Tim ketiga dan tim keempat dan tim kelima dengan lagu baru, dengan orang-orang yang keren. Ya, hari itu tiba-tiba dengan lagu baru, mungkin satu-satunya satu tim yang lagunya baru, kelompok yang lagunya baru. Hari itu tiba-tiba yang terjadi, hari itu saya lihat Tuhan sekali lagi gak hadir. Dan saya kaget tim ke-6 ada hadirat Tuhan, tim ke-7 ada hadirat Tuhan. Saya lihat wah, aduh ngeri banget. Saya bilang saya kok ngeri ya. Saya lihat loh, saya udah kasih lagu baru, lagu yang mungkin satu-satunya, satu kelompok yang lagunya baru, lagunya fresh, tapi gak ada hadirat Tuhan. Ada tim yang cuma lagu dangdut tapi ada hadirat Tuhan. Dan saya hari itu berurusan dengan reaksi hati saya. Saya pikir saya segala-galanya. Karena kenapa? Seringkali di dalam saya ternyata ada yang menghindar. Seringkali waktu disodorkan bahkan bukan cuma sekedar lagu dangdut saudara. Tapi ini yang ilahi. Seringkali saya menghindar. Dan saya tahu waktu saya menghindar ada penuaan di dalam hidup saya. Dan saya hari ini dan sejujurnya saya bertobat dengan hal itu. Beberapa minggu ini saya berurusan dengan namanya hati saya. Karena saya melihat di dalam saya, setiap kali disodorkan sesuatu. Dan saya bilang Tuhan, tadi pagi saya bilang ini Tuhan saya tahu mungkin saya akan tergantikan. Tapi saya gak mau tergantikan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan mau kita mengerti banget bahwa waspadai namanya penuaan dini. Dan seringkali waktu penyembahan itu dinaikkan, saya ngerti banget. Bahkan udah gak ada lagi ucapan syukur di dalam. Udah gak ada lagi rasa haus dan lapar dan mulai lupa. Karena firman Tuhan bilang gini, bahkan untuk masuk di dalam pelataran saja, itu kata kuncinya saudara tahu di The Message, kata kuncinya adalah ucapan syukur. Seringkali untuk di pelataran aja udah gagal. Artinya apa? Udah gak ada ucapan syukur lagi untuk ada di situ. Udah gak ada ucapan syukur lagi waktu Tuhan sodorkan bangsa-bangsa. Udah gak ada ucapan syukur lagi waktu Tuhan sodorkan provinsi. Artinya apa? Untuk nyampe di pelataran aja kita sudah gagal. Karena di Message bilang masuki pelataran Tuhan dengan ucapan syukur. Bagaimana kita mau masuk ruang kudus dan ruang maha kudus yang saya tahu bobotnya mungkin lebih berat dari itu. Saya melihat itu. Karena kenapa? Seringkali saya itu ya waktu saya menghindar, kenapa? Ada keengganan di dalam. Karena di dalam Amsal 1 ayat 32 dikatakan gini, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya.
dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Saudara, buat saya pribadi hari-hari ini dari sisi Tuhan, Tuhan gak pernah salah untuk mencurahkan segala sesuatu. Tapi seringkali kita memilih untuk apa? Menghindar. Hari itu saya lihat bagaimana kami itu dilawat, bagaimana saya dilawat Tuhan begitu sangat dahsyat di Gunung Sinai, saudara ya. Benar-benar itu bisa face to face dengan Tuhan. Benar-benar saya bisa melihat barisan musik malaikat orkestra, dan hari itu kayak Tuhan kasih ke saya tunjukkan, kamu boleh suruh malaikat ini keluarin ini, suara ini, suara ini, suara ini. Saya bilang saya benar-benar bisa melihat dengan sangat jelas. Mungkin itu pengalaman pertama kali di dalam hidup saya. Dan singkat cerita apa yang terjadi begitu hebat dan sangat dahsyat, pengalaman di Gunung Sinai, saya berjumpa dengan Tuhan dan tiba-tiba nyampe di Indonesia saya frustasi Gunung Sinai, saudara. Tiba-tiba saya frustasi, saya nyembah kok gak begitu gitu. Kok gak ada rasanya lagi, kok gak seperti di Gunung Sinai. Dan tiba-tiba hari itu Tuhan ngomong, nak dari sisiku gak pernah salah. Aku pengen mencurahkan, cuman sekali lagi apapun yang dicurahkan itu mesti relate dengan hidup kita sehari-hari. Apa yang kamu letakkan, apa yang kamu iyakan waktu pemimpinmu menyodorkan sesuatu, kira-kira kamu menghindar atau enggak? Mungkin Ibu In bertahun-tahun ngajarin saya, Stanley Tuhan bilang kamu pemusik yang ilahi. Saya bilang iya Tuhan, saya ngerti. Tapi seringkali waktu saya melihat segala sesuatu yang aduh gimana mencapainya. Tanpa sadar saya sedang menghindar. Bu In bilang gini, ada ribuan suara yang bisa dikeluarkan lewat alat musik. Ada ribuan suara. Cuma saya pikir gini, tiba-tiba di dalam saya seringkali bilang ini, ribuan suara gimana caranya untuk mengeluarkan. Sulit. Dan tiba-tiba tanpa sadar saya sedang menghindar. Karena memang benar di dalam musik saudara, dalam sound itu Ibu In selalu ngajarin memang ada ribuan suara yang harus dikeluarkan buat Tuhan. Dan seringkali mungkin kalau di ibadah saudara tahu ya yang kita keluarkan paling cuman 10, itu udah paling mentok kayaknya 10, 12 kayak udah paling mentok saudara. Sedangkan ada ribuan suara yang harus dikeluarkan buat Tuhan. Ribuan sound yang harus dikeluarkan buat Tuhan. Tapi seringkali itu merasa berat. Karena kenapa? Seringkali kita dibunuh oleh keengganan. Dan seringkali saya lihat itu. Dan hari ini saya rasa di hari-hari terakhir ini Tuhan pengen mencurahkan segala sesuatu yang ajaib, supernatural. Dari sisi Tuhan sangat merindukan sekali. Tapi pastikan di roh dan jiwa kita jangan pernah menghindar. Karena waktu kamu menghindar, kamu sedang pensiun. Kamu sedang memisahkan diri. Dan saya lihat, saya mesti mewaspadai reaksi hati saya. Saya mewaspadai reaksi hati saya. Saya mewaspadai bagaimana pemimpin ngomong sesuatu, ngasih sesuatu. Saya pikir itu akan jadi beban. Tapi waktu reaksi saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan sedang pengen kasih yang ilahi. Dan memang mungkin gak enak saudara. Tapi saya percaya waktu saudara dan saya ngerti banget. Itu yang akan membuat kita bisa melihat sebuah hal yang Tuhan sedang curahkan dalam hidup kita. Ya, seringkali udah gak ada rasa hormat lagi di dalam hati saya. Saya pikir saya segalanya. Saudara, saya melihat bagaimanapun hidup saya itu dianugerahi sangat luar biasa. Saya udah lupa yang namanya papan perjanjian yang mungkin gak bunyi. Ya, seringkali saudara mendengar ya, wah Stanley, aduh. Hari-hari ini saya bilang Tuhan, please tolong lihat reaksi hati saya. Karena saya udah lupa yang namanya papan perjanjian. Saudara ngerti ya saudara, papan yang gak ada bunyinya. Dan hari saya ingat banget waktu di Gunung Sinai, Tuhan biarkan sekali lagi saya bawa keyboard ke atas Gunung Sinai, tidak ada listriknya, gak bisa bunyi. Hari itu pemimpin saya bilang, ayo kita buka keyboardnya, kita tetap menyembah Tuhan. Dan hari itu Tuhan begitu sangat hebat dan dahsyat. Waktu saya mulai main dengan papan itu ya, saudara keyboard yang gak ada bunyinya. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan, nah itu adalah papan perjanjian yang sudah lama mungkin aku tunggu dalam hidupmu. Ya, di tengah waktu kamu lari sama Tuhan, di tengah semua kelemahanmu, kamu jerit sama Tuhan. Saya udah lupa saudara itu. Di tengah waktu kamu terpuruk dan kamu Tuhan, kamu gak ada siapa-siapa lagi. Kamu lari kepadaku, tapi hari ini udah enggak. Saya lihat, dan setiap kali apapun yang disodorkan, buat saya pribadi, wah ini berat, saya bertobat untuk itu. Karena kenapa? Saya sedang menarik diri. Saya gak mau jadi orang-orang pensiun. Saudara jangan mau jadi orang pensiun saudara ya. Ya, karena pekerjaan begitu sangat banyak.
Tapi saudara mesti waspadai reaksi hatimu. Ya, jangan sekali kita dibunuh oleh keengganan kita. Sepertinya tubuh kita ada di sini, sepertinya iya saya main musik di sini, tapi saya lihat ada hal yang seringkali membuat saya mengundur diri. Dan itu seringkali saya tahu itu menyakitkan hati Tuhan. Ya, hari-hari ini saya berdoa dari sisi Tuhan, Dia pengen mencurahkan segala sesuatu. Ya, mari punya lagi ucapan syukur. Setiap kali kita disodorkan sesuatu, saya belajar saudara, Tuhan tolongi hati saya yang tidak bisa lagi mengucap syukur. Waktu Tuhan sodorkan mungkin provinsi, jadi PIC provinsi, saya nggak bisa bersyukur. Waktu saya bisa main musik di tempat ini, saya udah lupa namanya bersyukur dengan alat musik yang mungkin jauh lebih baik, lebih mahal saudara. Hari itu dengan papan aja Tuhan bisa hadir kok. Hari ini masa dengan musik yang mungkin keyboard yang bagus, seringkali hati saya menghindar. Saya lihat waktu dengan papan aja Tuhan bisa hadir. Masakah dengan alat musik yang canggih yang mungkin nilainya puluhan juta, Tuhan gak bisa hadir. Karena di dalam kita seringkali waktu Tuhan menyodorkan sesuatu, kita memilih untuk menghindar. Dan saya berdoa biar hari-hari ini apapun yang Tuhan tawarkan, periksa lagi reaksi hatimu. Adakah ucapan syukur, adakah penyembahan yang naik dari hati kita. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kenapa? Kita sudah mulai lupa artinya mengucap syukur waktu Tuhan kasih. Kita lupa. Buat saya pribadi harusnya kita menjadi orang-orang yang tahu namanya bersyukur. Dan itulah penyembahan kita. Karena sekali lagi untuk masuk di pelataran aja kata kuncinya adalah ucapan syukur. Karena Tuhan mau bawa kita ke ruang kudus. Dan level yang lebih tinggi lagi. Ruang Maha Kudus. Dan saya percaya itu menjadi bagian kita. Dan apapun yang disodorkan hari-hari ini buat kita. Memilih untuk percaya. Memilih untuk percaya bahwa dari sisi Tuhan tidak pernah ada kesalahan dari hidupnya. Ya, terima kasih.